Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan kegiatan pembelajaran melalui daring seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, kami dari kelompok 9, saya Hikmah Nuraini bersama rekan saya Nurul Anita dan Khaira Parman pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sistem pendidikan terpadu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang saling memberi arti dan peranan antara satu sama lain. Pendidikan ada dimanapun manusia berada. Berdasarkan pemikiran tersebut, kritik penilaian terhadap pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Begitupun sebaliknya. Reformasi sistem pendidikan tidak hanya diperuntukkan pada lembaga sekolah saja, tapi juga berkonsekuensi terhadap pelaksanaan pendidikan masyarakat dan lebih-lebih kepada pendidikan keluarga. Penilaian itu mendorong sebuah pemikiran tentang sistem pendidikan terpadu. Pada bab ini akan dijelaskan secara terperinci poin-poin yang terdapat dalam sistem pendidikan terpadu. Secara garis besar, sistem pendidikan terpadu adalah sebuah sistem hubungan sebab akibat dari 3 sentra pendidikan. Nah, pada bab ini akan dijelaskan terkait 3 sentra pendidikan tersebut. Untuk itu, pada bab pertama, kita akan mempelajari tentang karakteristik pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, lembaga pendidikan masyarakat, sampai dengan sistem pendidikan terpadu. Pendidikan keluarga. Definisi pendidikan keluarga dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya yang pertama adalah Mansur pada tahun 2005 mengemukakan bahwa pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan selanjutnya. Yang kedua, dikemukakan oleh Abdullah pada tahun 2003. Beliau mengatakan bahwa pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Adapun Hasan Manggulung dan An-Nahlawi memberikan batasan terkait definisi pendidikan keluarga. Mereka berpendapat bahwa pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penilaian-penilaian, akhlak, keteladanan, dan kefitraan. Pendidikan keluarga juga diposisikan dan difungsikan sebagai lahan subur bagi pembentukan kecerdasan spiritual, karena di dalam keluarga terdapat benih kepercayaan spiritual dan tradisi yang secara alami terpelihara sebagai kompetensi kebudayaan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara pada 1961, salah seorang tokoh pendidikan nasional yang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional, juga mengemukakan pandangannya terkait pendidikan keluarga. Beliau berpendapat bahwa alam keluarga bagi setiap anak adalah alam pendidikan pemula. Di situ, untuk pertama kalinya orang tua yakni ayah maupun ibu berkedudukan sebagai pemimpin atau guru, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, dan sebagai pendidik yang utama yang diperoleh anak. Untuk itu, tidak berlebihan kiranya manakala konsep pendidikan keluarga tidak hanya dianggap sekedar tindakan, tapi ia hadir dalam praktek dan implementasinya, terus dilaksanakan oleh para orang tua yakni ayah dan ibu akan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Di dalam kehidupan keluarga,
anak mendapat bimbingan dan perawatan yang akan membentuk perwatakan dan kepribadian anak untuk menjadi dirinya sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sifat dan kepribadian individual menentukan sifat dan watak sosial. Begitupun sebaliknya, watak sosial masyarakat menentukan individualitas. Untuk itu, di dalam kehidupan pendidikan keluarga, pembelajaran ditekankan pada potensi kecerdasan spiritual, yakni berupa moral syukur dalam menerima setiap kelahiran, keberuntungan, dan bahkan nasib buruk sekalipun. Selanjutnya, ialah moral sabar dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Terakhir, ialah moral ikhlas dalam menghadapi akhir kehidupan dan bencana yang memusnahkan. Pendidikan keluarga juga dikenal dengan istilah lain, yakni pendidikan informal. Sebagai sebuah lembaga pendidikan informal, pendidikan keluarga memiliki karakteristik yakni: pertama, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Sebagaimana halnya keluarga yang terbentuk secara alami karena adanya hubungan darah, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan keluarga tidak memerlukan persyaratan khusus, baik dalam hubungannya maupun dalam pelaksanaan pendidikannya. Kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Dalam lingkup pendidikan keluarga, ujian tertentu tidak terlalu dianjurkan karena dapat menimbulkan persaingan antar anggota keluarga. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Dalam hal ini, anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, bibi, atau paman sangat diperlukan dalam pelaksanaan atau mendukung jalannya kegiatan pendidikan keluarga. Yang keempat, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Dalam pendidikan keluarga, orang tualah yang menjadi pengarah dalam pelaksanaan pendidikannya, sehingga kurikulum sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan di keluarga. Yang kelima, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya, karena pelaksanaan pendidikan keluarga dimulai sejak anak peserta didik lahir sampai dapat mandiri dengan sendirinya. Selanjutnya, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Karena berada dalam satu ruang yang sama, satu atap yang sama, sehingga pelaksanaan pendidikannya dapat berlangsung sepanjang hari. Orang tua merupakan guru bagi anak didik. Seperti halnya penjelasan sebelumnya, orang tua adalah faktor utama yang menentukan pelaksanaan pendidikan keluarga. Dan terakhir, tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, ialah lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Dalam lembaga pendidikan sekolah memiliki 3 sifat. Pertama, tumbuh sesudah keluarga atau pendidikan kedua. Dalam sebuah keluarga tidak selamanya tersedia kesempatan dan kesanggupan memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga keluarga menyerahkan tanggung jawabnya kepada sekolah. Kedua, lembaga pendidikan formal. Dinamakan lembaga pendidikan formal karena sekolah mempunyai bentuk yang jelas dan arti memiliki program yang telah direncanakan dengan teratur dan ditetapkan dengan resmi. Tiga, lembaga pendidikan yang tidak bersifat kontraktif. Lembaga pendidikan didirikan atas dasar hubungan darah antara guru dan murid seperti halnya di keluarga, tetapi berdasarkan hubungan yang bersifat formal. Murid juga secara kontrak harus mengikuti pendidikan sekolah tertentu. Karena itu, sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kontraktif. Karakteristik lembaga pendidikan sekolah dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarki. Kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Tiga,
Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. 4. Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Kelima, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan di masa akan datang. Peran lembaga pendidikan sekolah. Peranan sekolah dan kurikulum antara lain yaitu anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru atau karyawan. Kedua, anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah seperti tata tertib sekolah. 3. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Fungsi pendidikan sekolah. Pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Di samping bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara seluruh, fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan. Kedua, spesialisasi. Sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang dilaksanakan tugas tersebut. Ketiga, efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien. Sosialisasi. Sekolah mempunyai peranan yang penting di dalam proses sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial. Kelima, konservasi, transmisi kultural. Fungsi lain dari sekolah adalah memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat. 6. Tradisi dari rumah ke masyarakat. Masuki sekolah di mana ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri atau tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. Menjawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan atas 3 faktor. Pertama, tanggung jawab formal. Kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi tugasnya dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal 13, 15, dan 16 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, tanggung jawab fungsional. Tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional. Pendidikan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupan. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Maksudnya di sini proses belajar mengajar dilakukan di ruangan terbuka seperti lapangan atau taman. Kedua, peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Ketiga, pendidikan tidak mengenal jenjang atau program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Keempat, peserta tidak perlu homogen. Maksudnya di sini peserta didik tidak boleh bersifat homogen. Semuanya harus rata, tidak ada yang boleh dibeda-bedakan satu sama lainnya. Semua sama dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kelima, yaitu adanya waktu belajar yang metode formal serta evaluasi yang sistematis. Keenam, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus.
Dan yang terakhir yaitu keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Sifat-sifat lembaga pendidikan masyarakat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak seperti pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat tidak mengenal jenjang kelas, tetapi diproses menurut paket. Oleh karena itu, biasanya program pendidikan diselenggarakan dalam waktu yang relatif pendek. Kedua, tidak pula seperti pendidikan sekolah. Peserta didik masyarakat bersifat heterogen. Peserta didik tidak dikategorikan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, kepentingan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu seperti sistem pendidikan sekolah, pembelajaran diselenggarakan menurut jadwal, metode formal, dan untuk menentukan kualitas standar dilakukanlah evaluasi. Dan yang terakhir yaitu isi dan materi pembelajaran ditekankan pada terampil kerja demi keperluan peningkatan taraf hidup. Karena itu, materi pembelajaran bersifat khusus dan praktis. Selanjutnya yaitu kategori masyarakat dalam lembaga pendidikan masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mereka yang putus sekolah. Contohnya, bagi remaja putus sekolah karena golongan ini berpotensi menjadi pengangguran. Kedua, bagi mereka yang tidak mampu bersekolah. Contohnya, bagi para buruh, petani, dan nelayan karena mereka umumnya tergolong komponen masyarakat yang kurang berpendidikan. Dan bagi para ibu rumah tangga yang kurang berpendidikan perlu juga disediakan pendidikan khusus. Dan yang terakhir yaitu bagi mereka yang sedang aktif mengikuti kegiatan pendidikan sekolah, contohnya peserta didik yang mengikuti pembelajaran di luar sekolah seperti kursus pelatihan atau sebagainya. Yang terakhir ialah sistem pendidikan terpadu. Menurut Undang-Undang Kependidikan, pendidikan terpadu adalah pendidikan yang melibatkan seluruh elemen hidup ke dalam dunia pendidikan, baik terpadu secara sistem, terpadu untuk para pendidik, terpadu dalam penerapan kurikulum, terpadu dalam menggunakan metode, sampai kepada terpadu peranan serta masyarakat dan orang tua. Sebagaimana halnya sebuah sistem yang terdiri dari beberapa unsur, dalam sistem pendidikan terpadu menggabungkan antara unsur pendidikan keluarga, unsur pendidikan sekolah, dan unsur pendidikan masyarakat. Selain itu, dalam sistem pendidikan terpadu terdapat substansi pendidikan yang mencakup 2 dimensi dasar. Dimensi pertama ialah dunia dengan pengembangan pemikiran kreatif dan berpengetahuan tinggi serta orientasi teknologi, supaya hasil yang dikeluarkan tak kalah dengan produk luar negeri lainnya. Untuk itu, perlu ditanamkan rasa senang kepada peserta didik, bukan hanya belajar untuk meraih nilai tinggi secara teori, tapi bagaimana supaya menghasilkan karya yang luar biasa. Jika telah ada rasa senang, maka akan membangkitkan kreativitas selalu menemukan gagasan-gagasan dan inovasi baru yang cemerlang. Dimensi kedua ialah dimensi akhirat, untuk menjawab gambaran realitas tentang lost generation, karenanya diperlukan pegangan ideologi baku yang disampaikan melalui tauladan dari para pendidik sebagai pilar utama pencetak produk pendidikan. Pesan moral tersebut disampaikan baik dalam keadaan belajar maupun tidak. Ideologi baku adalah sebuah pedoman tatanan perilaku fitrah hidup manusia, dan yang paling sempurna adalah kitab suci Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apabila pesan moral ini sampai kepada peserta didik, maka bukan tidak mungkin outputnya akan berkualitas sebagai individu sukses dengan bekal ilmu dan akhlak. Punya ketinggian pengetahuan dan teknologi, tapi tidak lupa akan jati dirinya sebagai manusia yang selalu tunduk pada aturan Tuhan. Jadi, inti yang dapat kita ambil dari sistem pendidikan terpadu ialah maksud dengan sistem pendidikan terpadu adalah sistem hubungan sebab akibat dari 3 sentra pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Kedua, kegiatan pendidikan dapat dilakukan dimanapun manusia berada. Dan ketiga, lembaga-lembaga pendidikan sangat berguna dalam sistem pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sistem pendidikan